Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Sewaktu melafazkan dua kalimat syahadat, kita dikehendaki menghadirkan dan mengadakan saksi. Barulah apa yang kita ucapkan itu dapat diterima. Jika kita melafazkan dengan tidak adanya saksi, seumpama ucapan seekor burung beo dan seumpama ucapan dari sebuah radio kaset, lafaz kita itu tidak ubahnya seperti ucapan yang keluar dari bibir seorang anak-anak yang belum berbalik. Sebelum kita melafazkan dua kalimat syahadat, terutamanya di dalam sholat, kita dikehendaki menghadirkan dan menyatakan wajah Allah terlebih dahulu di dalam hati kita. Setelah wajah Allah itu benar-benar hadir di dalam lubuk hati kita, barulah dua kalimat syahadat yang kita ucapkan ada nilainya dan ada maknanya, dan ada yang menyaksikannya. Jika Allah tidak dapat kita hadirkan, lalu kepada Tuhan mana yang hendak kita persaksikan dalam syahadat kita? Dalam hal ini, tafakurlah di dalam diammu untuk memahami makna ini. Lalu, siapakah saksi dan siapakah yang menyaksikan dikala kita melafazkan dua kalimat syahadat? Saudaraku, yang bersaksi kalimat syahadat kita itu adalah ruh. Saksinya Allah Ta'ala sendiri, dan yang menyaksikannya atau selaku pemerhatinya adalah anggota zahir dan makhluk alam seluruhnya. Oleh itu, sebelum bersyahadat, kita dikehendaki untuk menghadirkan dan mensyahidkan wajah Allah terlebih dahulu sebagai saksi ucapan syahadat kita. Barulah ucapan kita itu dapat dikatakan dilafaz melalui saksi. Jika kita tidak dapat menghadirkan Allah sebagai saksinya, siapa lagi yang hendak menjadi saksi kita? Tidak akan sah sebuah kesaksian bila kita yang melafaz, kita pula yang menjadi hakim, dan kita jugalah yang menjadi saksinya. Fahamilah bahwasanya syahadat yang sah dan yang diterima Allah itu adalah syahadat yang disertai dengan saksi yang menyaksikan. Seandainya kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin untuk dapat menghadirkan Allah ke dalam hati kita sebagai saksi dari diri kita? Seandainya kita tidak mengenal diri, bagaimana pula untuk menghadirkan ruh untuk menyaksikan perjanjian syahadat ini? Sebagai seorang Islam, janganlah kita ambil mudah, menganggap gampang, dan memandang ringan tentang syahadat. Ianya adalah payung kepada segala ibadah. Apabila kedua-duanya tidak dapat kita hadirkan ketika bersyahadat atau ketika kita sholat, apalah artinya sebuah kalimat syahadat, dan apalah maknanya sebuah ibadah sholat? Maka dari itu, cobalah ajukan pertanyaan ini kepada diri kita sendiri. Apakah ucapan kalimat syahadat dan sholat kita itu sudah dihadiri oleh wajah Allah dan ruh kita? Jika jawabannya memihak kepada tidak, apalah artinya, apalah gunanya dan nilainya sebuah syahadat atau sholat kita itu tanpa kehadiran keduanya? Renungkanlah dan tafakurilah. Seandainya kita tidak mengenal Allah, kita tidak akan dapat memahami apa artinya sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Manakala seandainya kita tidak mengenal diri, dan kita tidak akan dapat memahami arti sebuah kalimat Rasul Muhammadur Rasulullah. Pokok pangkalnya di dalam seluruh ucapan kalimat syahadat yang kita lafazkan, ianya memerlukan kepada perkara mengenal Allah dan Rasulnya terlebih dahulu. Barulah segala ibadah dan segala ucapan yang kita lafazkan itu penuh makna dan penuh arti, serta dapat diterima Allah Ta'ala.
Apabila kita melafazkan atau mengucapkan dua kalimat syahadat atau dalam sholat, hati kita hendaklah terlebih dahulu menghadirkan Allah. Setelah Allah itu hadir dengan nyata dan jelas di dalam hati kita, barulah lafaz kita itu dianggap sah dan disertai dengan saksi dan juga yang menyaksikannya. Kita tidak perlu menghadirkan orang lain selain Allah bagi menjadi saksi dalam berkalimat syahadat. Antara kita dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada dinding, tidak ada antaranya. Segala bentuk tidak layak untuk menjadi saksi ucapan kalimat syahadat, melainkan Allah sendiri. Bagaimana untuk menzahirkan dan menghadirkan Allah ke dalam hati kita? Cara dan kaidah untuk menzahirkan dan menghadirkan wajah Allah ke dalam hati adalah dengan belajar ilmu mengenal Allah. Manakala sewaktu kita melafazkan kalimat Rasul Muhammadur Rasulullah, kita dikehendaki mengenal diri, dalam tanda kurung mengenal ruh terlebih dahulu. Bagi yang tidak mengenal diri, bagaimana untuk menzahirkan dan menghadirkan ruh untuk bersaksi? Saudaraku sang sejati, anggota zahir seumpama bibir hanya selaku pemerhati atau selaku pengucapannya saja, tidak lebih dari itu. Apapun yang ada pada kita selaku hamba yang fakir lagi dhaif, tidak akan pantas untuk melafazkan atau menjadi saksi kalimat Allah yang maha tinggi itu. Cobalah kita gerak-gerakkan bibir orang yang sudah mati. Anggota orang mati itu dapat bergerak jika tidak digerakkan. Begitu juga dengan taraf dan kedudukan diri kita selaku seorang hamba Allah, selaku abdi, dan selaku kuli yang fakir. Sudah tentu tidak layak untuk menjadi saksi dan bersaksi dengan Allah dalam melafazkan kalimat syahadat. Yang melafazkan ucapan kalimat syahadat adalah diri ruhani kita yang berkedudukan tinggi, dan bukan lafaz dari sifat anggota diri jasmani yang berkedudukan rendah lagi kotor, apalagi dari seorang diri yang tidak kenal diri dan mengenal Allah Ta'ala. Diri jasmani tidak ubahnya seumpama diri yang orang yang mati, yang tidak berkuasa melafazkan kalimat Allah yang maha tinggi. Apabila yang menyambutnya berkedudukan tinggi, semestinya yang melafazkannya juga seharusnya dari kalangan yang berkedudukan tinggi. Perlu diperhatikan, kalimat syahadat yang kita ucapkan bukan sekedar main-main atau sekedar ucapan dari seekor burung beo atau dari bibir mulut seorang anak yang hanya tahu menyebutnya saja. Apabila kedudukan yang mengucap itu berada pada kedudukan tinggi, barulah yang berkedudukan tinggi juga yang akan menyambutnya. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.